Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana manusia? Apakah sudah ada pergerakan dari pihak Cipto Samanggala terhadap kalian? Sampai detik ini, saya tidak menemukan serangan apapun dari Cipto Samanggala, Patih. Syukur jika memang kondisinya seperti itu. Lagi pula, kami juga belum terlalu dalam masuknya ini. Kami baru mulai berangkat, Patih. Baiklah. Bagaimana, Patih, hasil mengenai rundingan peserta sayembara yang diambil alih pasukannya oleh Patih? Seperti yang kau ketahui tadi pagi, bahwasanya seluruh peserta sayembara, alhamdulillah, mereka setuju atas pergantian pemimpin yang dilakukan oleh saya dan Wiraga. Jadi, mereka semua siap atas kepemimpinan saya yang akan dilakukan untuk melakukan penyerangan terhadap Cipto Samanggala. Alhamdulillah. Untuk Wiraga sendiri, bagaimana, Patih? Apakah masih teguh dengan prinsipnya? Wiraga, seperti yang kau ketahui, Wiraga sangat teguh dengan prinsip yang dia ambil. Dan syukur, Wiraga pun berhasil mengkondisikan seluruh peserta sayembara ini untuk ikut apa yang saya perintahkan. Seperti ini, Patih. Saya sedikit mempunyai unek-unek dalam hati saya. Baiklah, sampaikan saja apa yang ada di perasaanmu. Sebelumnya mohon maaf atas kelancangan saya, Patih. Setelah saya pikir halus, setelah saya pikir ulang terus-menerus, apa yang telah kita lakukan adalah sebuah kebohongan. Dari kebohongan itu, Wiraga lah yang menjadi makhluk yang jadi incaran. Saya rasa Wiraga itu teman dari Donggopilo yang tidak tahu apa-apa, malah justru di sini bisa dikatakan seperti ditumbalkan di garda yang terdepan. Itu sih hanya pemikiran saya saja. Karena apa? Kerajaan Rancabongas pun sekarang sudah tahu siapa yang membunuh raja dari Rancabongas itu, yaitu Wiraga. Pemalsuan dari Godopati yang kita lakukan, pihak dari Cipto Samanggala pun sama. Yang mereka ketahui adalah kerjaan dari si Wiraga. Jadi permasalahan ini sebenarnya ada di kita. Dari kebohongan itu, Wiraga lah yang menjadi makhluk yang jadi incaran. Saya rasa Wiraga itu teman dari Donggopilo yang tidak tahu apa-apa, malah justru di sini bisa dikatakan seperti ditumbalkan di garda yang terdepan. Itu sih hanya pemikiran saya saja. Karena apa? Kerajaan Rancabongas pun sekarang sudah tahu siapa yang membunuh raja dari Rancabongas itu, yaitu Wiraga. Pemalsuan dari Godopati yang kita lakukan, pihak dari Cipto Samanggala pun sama. Yang mereka ketahui adalah kerjaan dari si Wiraga. Jadi permasalahan ini sebenarnya ada di kita, tetapi Wiraga yang menanggung semuanya, Pak. Ya mohon maaf, itu pemikiran saya saja, Pak. Mohon dikoreksi. Pemikiran yang kau rasakan ini, itu adalah pemikiran yang sangat baik dan sangat luar biasa. Jika memang
dirimu memiliki unek-unek seperti itu. Mengenai hal Wiraga menjadi tumbal, saya rasa melihat semangat yang ada di dalam diri Wiraga itu, Wiraga tidak sedikit pun ada pikiran seperti itu. Cuma di sini, jika memang dirimu meminta kemantapan perkataan langsung dari Wiraga, mungkin kau lebih enaknya kau manggil saja Wiraga dan kau tanyakan langsung terhadap Wiraga, agar Wiraga berhenti di dalam peperangan ini, supaya Wiraga sudah tidak lagi diincar oleh pihak Ciptosamanggala dan Raja Bungis. Seperti ini, Pak Kiai. Jika kita semena-mena untuk menghentikan atau menjelaskan kejadian ini terhadap Wiraga, untuk pasukan dari peserta sayembara pun seperti apa nantinya? Jika memang perasaan ini memberatkan hatimu, mungkin jawabannya hanyalah kejujuran di sini. Apa seperti ini saja, Pak? Ini saran dari saya. Bagaimana jika nanti kita jelaskan terhadap Wiraga, seperti apa jawabannya Wiraga? Jika memang Wiraga pun mau berhenti, kita bisa jelaskan ke semua peserta sayembara yang ikut. Tujuan kita, kami hanya ingin menyelamatkan dirimu yang sedang membabi buta atas hadiah atau iming-iming hadiah yang Ciptosamanggala akan berikan. Di perihal nanti rombongan peserta sayembara itu tetap teguh dan mengikut dengan kita, ya syukur alhamdulillah. Perihal mereka mau berhenti, itu yang menjadi terserah. Jika memang itu adalah jalan yang kau inginkan, dan itu adalah pikiran yang selama ini membuatmu risau atas dijadikannya Wiraga sebagai umpan untuk permasalahan ini, akan lebih baiknya kita tanyakan saja terhadap Wiraga, bagaimana pendapat dari dia. Alangkah baiknya seperti itu, Pak. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya pemikiran akhir-akhir ini sangatlah labil. Jadi seperti melakukan sesuatu itu semuanya serba dadakan, tidak memikirkan imbas efek siapa yang menjadi korban. Jadi saya merasa yang penting sekarang kita di posisi yang aman, sedangkan pola pikir yang seperti itu menurut saya itu aman di kita, membahagiakan bagi yang lain. Tapi alhamdulillah ya, setelah saya pulang dari kegiatan ini, saya di rumah, saya mencoba untuk memikirkan lagi, menghaluskan lagi. Ya, seperti itu Pak hasilnya. Ya mohon dikoreksi jika saya salah. Pemikiran yang kau ambil ini adalah pemikiran yang sangat tepat, manusia. Mungkin akan lebih baik dan akan lebih memantapkan apa yang mengganjal di pikiranmu. Kau bisa mendengarkan jawaban itu langsung dari Wiraganya sendiri. Jadi untuk waktu penyerangan belum ditentukan ya Pak? Untuk saat ini, penyerangan itu belum ditentukan kapan akan dilakukannya. Karena kita pun harus memastikan bahwasanya keselamatan para peserta sayembara itu harus benar-benar terjaga. Akan saya panggilkan Pak. Baiklah. Mohon izin Pak.
Mohon izin Wiraga. Assalamualaikum. Tinggalkan semua pasukannya. Mohon maaf. Ada keperluan apa? Saya dipanggil datang kemari. Sebelum kita berbicara panjang lebar, pembicaraan ini sangatlah penting dan tidak bisa didengarkan oleh makhluk lain. Saya harap semua jajarannya agar tidak ikut dalam musyawarah ini. Tenang saja manusia. Saya datang atas pemanggilanmu. Tidak dengan siapa-siapa. Alhamdulillah jika seperti itu. Saya takutnya ada yang menyusul. Tak perlu khawatir. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, Wiraka. Saya dan manusia ini mengundang dirimu untuk datang ke tempat ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada dirimu. Yang pertama, permasalahan ini adalah permasalahan kami dan manusia ini. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirimu, Wiraka. Dan yang kedua, atas semua kejadian yang sudah berlalu, di sini, dirimulah yang menjadi korban atas permasalahan kami semua dan manusia ini. Dan dirimulah yang sebagai incaran dari pihak Ranca Ponges khususnya. Karena dirimu yang telah melukai, yang telah membunuh Raja Ranca Ponges. Jadi, ada pikiran-pikiran yang mengganjal dari manusia ini mengenai keselamatan untuk dirimu. Seperti ini Tuan Wiraga. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya permasalahan besar ini justru ada di diri saya. Mengenai pembalasan dendam kakak dari Cipto Samanggala, Cipto Morgana, yang telah beberapa tahun yang lalu kami hadapi. Lalu timbul percikan sebuah dendam. Dendam itu sangatlah membara sehingga Cipto Samanggala itu melakukan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan kami dan membawa mayat kami menuju ke sana akan dihadiahi sebuah pusaka Godopati dan separuh dari kerajaan itu. Apa sudah mengetahui itu? Sedikit banyaknya sahabatku Tonggopilo sudah bercerita tentang ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya itu mendesak. Saya mendapatkan saran dari Tonggopilo untuk menyelamatkan banyaknya peserta sayembara yang menjadi korban yang membabi buta karena hadiah iming-iming yang terlalu besar itu. Dibuatkanlah sebuah pusaka Godopati memberitakan mengenai sayembara itu dimenangkan oleh dirimu. Iya atau tidak? Iya manusia. Dan semua orang peserta itu berbondong-bondong mengetahui berita ini. Akan tetapi di pertengahan jalan rencana kita justru berkata lain. Ternyata kita diketahui oleh Raja Ranca Ponges. Lalu karena kegiatan mendesak ini terpaksa Tuan Wiraga membunuh Raja di Ranca Ponges. Benar sekali. Dan kebohongan itu kita lakukan kembali untuk menutupi sebuah kebohongan yang pernah kita lakukan, yaitu memberitakan bahwasanya pusaka Godopati yang palsu
yang didapatkan oleh Tuan Wiraga itu Tuan Wiraga dapatkan dari Cipto Samanggala. Tentunya dari kejadian itu, ini menurut saya pribadi Tuan Wiraga, jika saya salah mohon saya dikoreksi. Saya di sini ingin mementingkan kepentingan bersama, tidak kepentingan saya pribadi, walaupun ini permasalahan adalah permasalahan saya pribadi. Dengan kejadian ini Tuan Wiraga semakin menjadi buronan oleh kerajaan Rancaponges. Dan dari kejadian ini Tuan Wiraga pula yang menjadi buronan oleh Cipto Samanggala, yang pada dasarnya Tuan Wiraga bukanlah ikut andil dalam permasalahan ini, akan tetapi dengan Tuan Wiraga melakukan ini, justru semua permasalahan malah diemban oleh Tuan Wiraga sendiri. Saya mohon maaf, seperti kami ini menumbalkan Tuan Wiraga yang sejatinya tidak tahu menahu mengenai kejadian ini. Ya, Tuan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang Tuan Wiraga cukup berhenti di sini, kami pun tidak mempermasalahkan. Justru kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena permasalahan saya membuat Tuan Wiraga tidak tenang. Malah jadi Tuan Wiraga buronan. Seperti itu yang ada di hati saya. Ya mohon maaf Tuan Wiraga. Baik Pak Rusya, terima kasih. Kau telah mengungkapkan banyaknya apa isi di dalam hatimu dan pikiranmu pada malam ini. Jadi kau tidak perlu khawatir dan tidak perlu berpikir bahwa kau sedang menumbalkan diriku. Karena sejatinya kita semua hidup di dunia ini hanya untuk mati. Dan kita hanya tinggal menunggu giliran kapan waktu kita akan mati. Sebenarnya kita semua tidak mau berada di posisi ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, apa rencana awal kita semua sudah berubah seketika di saat saya membunuh Raja Rancaponges. Di mana awalnya kita berniat dan bertujuan untuk mengurangi korban adanya peperangan dari segala penjuru yang mengincar dirimu. Adanya sayembara ini, bahkan makhluk-makhluk yang tidak tahu, mereka semua membunuh dirimu hanya untuk sebuah hadiah yang sudah disediakan. Dan jika kau meminta diriku untuk berhenti di sini, mohon maaf manusia, saya tidak bisa melakukan itu. Dan jangan pernah sedikit pun kau berpikir bahwa kau sedang menumbalkan diriku. Jika saya mati pun, saya mati dalam keadaan bangga karena sudah mengemban tugas dan mendedikasikan ini semua kepada sahabatku Raja Donggopilo. Jika benar-benar apa yang ada di pikiranmu menjadi sebuah ketakutan besar dan benar-benar memberhentikan diriku dalam peperangan ini, mungkin kau tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan menyerang Rancaponges dengan seorang diri. Jadi kesimpulannya, apa yang kau takutkan tidak perlu kau pikirkan.
Saya mendedikasikan semua ini untuk Raja Donggopilo. Dan jadi, saya akan tetap ikut dalam peperangan ini. Seperti ini, Tuan Wiraka. Saya sih tidak memberhentikan agar Tuan Wiraka dalam peperangan ini. Akan tetapi saya mempunyai saran seperti itu. Jika memang Tuan Wiraka tetap bersikukuh, kami jauh lebih senang tentunya. Akan tetapi jika Tuan Wiraka merasa dirugikan oleh permasalahan ini, jujur, kami tidak masalah, Tuan Wiraka. Kami sudah dibantu sejauh ini saja, kami sudah merasakan syukur yang sangat mendalam. Iya benar Tuan. Apalagi Tuan Wiraka justru malah semakin semangat dalam mengemban masalah ini. Itu suatu kehormatan bagi saya pribadi. Begini manusia, saya, tetaplah saya, dengan pendirian saya yang teguh. Jadi, saya akan tetap maju dalam peperangan ini. Apalagi, banyak sahabat-sahabat yang ikut andil dalam peperangan ini. Tentu saja, peperangan ini akan saya lakukan dengan rasa senang, dengan hati yang bangga. Jika mati pun, saya akan mati dalam keadaan tersenyum manusia. Itu yang pertama, Tuan Wiraka. Alhamdulillah, berarti di sini sudah clear dan sudah jelas ya. Atas kemauan sendiri Tuan Wiraka melakukan ini atas nama atau akan didedikasikan kepada Tuan Raja Donggopilo. Benar sekali. Yang kedua, Tuan Wiraka, Bagaimana? saya punya unek-unek lagi. Silakan. Mohon izin Patih. Silakan. Seperti yang kita bahas tadi pagi, bahwasanya kita melakukan sebuah pemberhentian sayembara, tidak lain tidak bukan hanya ingin menyelamatkan makhluk yang tidak tahu apa-apa. Akan tetapi benar yang diucapkan oleh Mbah Sariman, dengannya adanya kita membuat pasukan atau memanfaatkan situasi dari peserta sayembara yang sudah kita kabarkan mengenai penipuan ini, mereka akan membara-bara menuntut sebuah keadilan kepada Cipto Samanggala. Dan pada akhirnya tadi pagi perundingan itu disarankan untuk pengambil alihan kepemimpinan kepada Eyang Patih Darmawulung. Dan saya punya unek-unek lagi, yang namanya perang tetaplah ada korban. Benar sekali. Ya, sehebat apapun pimpinannya, saya rasa dalam peperangan tetaplah ada korban jiwanya. Pasti itu Mas. Setuju atau tidak? Mohon maaf Patih, koreksi. Benar. Apa ya tidak sebaiknya sebelum semuanya terjadi, kita katakan, kita edukasi, kita berikan kebebasan mengenai peserta sayembara itu agar mengetahui sebuah titik permasalahannya. Mungkin dengan cara saya seperti ini cara bodohnya saya, Tuan Wiraka. Patih, sebenarnya kita melakukan ini hanya ingin menyelamatkan atau mengurangi korban jiwa atas membabi butanya kalian semua. Tapi dengan adanya kejadian ini sama saja, cuma beda konsep. Ya mungkin nanti penyampaiannya terserah lah ya seperti apa. Ya mohon maaf ini. Yang tetap ikut maju, yang ingin berhenti. Jadi tidak ada kesalahpahaman di sini atau memanfaatkan situasi karena kebohongan yang sedang kita bangun. Mohon dikoreksi Patih, Tuan Wiraka. Saya paham apa yang dirimu inginkan.
begitu pula saya mengerti apa yang kau inginkan dan apa yang ingin kau katakan semuanya. Ya, jadi nanti pembentukan pasukan itu murni pure ketulusan dalam hati. Tentunya dengan ketulusan dalam hati jauh lebih kuat. Benar sekali. Jadi, mungkin menurut saya alangkah lebih baiknya pembicaraan itu dilakukan sekarang juga. Karena di sini banyak perwakilan yang juga mendengar pembicaraan ini. Perwakilan dari dirimu manusia. Ya. Dan begitu pula perwakilan dari sahabat Tuan Pati. Menurut saya ini akan lebih baik dan lebih gamblang untuk menyampaikan ini semua. Silahkan. Jadi saya mohon izin untuk memanggil semua para pasukan. Silahkan, Tuan Wiraka. Saya harap semua pasukan akan mengerti apa yang kita maksud tadi. Itu yang kita harapkan, manusia. Semoga saja dengan kejujuran yang kita ambil itu menjadi titik terang buat kita semua. Amin. Untuk kepada semua pasukan, tolong semua datanglah ke sini tanpa terkecuali, dan sekarang juga. Assalamualaikum, Tuan Sutiman. Waalaikumsalam, Tuan Sutiman. Sebelumnya, mohon maaf, saya telah memanggil kalian semua ke tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir menurut atas pemanggilan saya. Baiklah, ada banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi, apakah kalian semua mengerti apa yang ada di balik sayembara ini? Apa kalian semua tahu apa masalah yang sebenarnya dari kerajaan Cipto Samenggala dengan manusia ini? Jika semua belum mengerti, di sini atas kejujuran saya ingin memberitahu kepada kalian semua, sebenarnya antara manusia dan kerajaan Cipto Samenggala adalah sebuah masalah pribadi di antara mereka berdua. Dan semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kalian semua. Jadi untuk saat ini kalian sedang keadaan membara, dan kita ingin merencanakan sebuah penyerangan. Tentunya jika peperangan ini terjadi, bukan tidak mungkin jika adanya jatuh korban, mungkin dari diri saya, dari pasukan kalian yang terdiri dari beberapa kerajaan. Jadi yang saya minta di sini adalah
sebuah ketulusan hati. Jika bisa, peperangan ini hanyalah dilakukan antara manusia ini dan kerajaan Cipto Samanggala, agar tidak adanya korban berjatuhan dari pihak kalian semua. Jadi yang saya minta, apakah kalian semua ingin tetap maju dalam peperangan ini atau mundur agar tidak adanya korban dari pihak kalian semua? Mohon maaf sebelumnya, Tuan Wiraka. Bagaimana saudaraku Sutima? Apakah yang engkau ucapkan barusan itu memang benar adanya? Benar sekali saudaraku. Sebenarnya ini adalah masalah pribadi di antara manusia dan kerajaan Cipto Samanggala. Untuk dirimu yang tidak mempunyai pasukan, apa kau ingin tetap maju dalam peperangan ini? Baiklah, jika seperti itu, silakan. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Tuan Pati. Apakah saya boleh menambahkan sedikit? Silakan, Tuan Pati. Mohon maaf sebelumnya buat kalian semua para peserta sayembara yang sudah bergabung dengan kita semua. Jujur saja, tujuan manusia ini dan tujuan kami semua hanya ingin menghentikan sayembara ini berakhir tanpa banyak korban yang berjatuhan. Jadi, karena kalian, para peserta sayembara ini sudah ada di pihak kami, untuk mengurangi kembali jatuhnya korban, kalian sudah mengetahui sendiri seberapa hebat, seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh Raja Cipto Samanggala. Apalagi sekarang Raja Cipto Samanggala bergabung dengan kerajaan Raja Bonges yang memiliki dendam pula terhadap manusia ini. Di sini kami tidak menuntut kalian untuk membalaskan dendam kalian kepada Cipto Samanggala. Kalian hanya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa kalian semua. Kami di sini tidak menuntut untuk kalian semua ikut menghadapi Raja Cipto Samanggala. Jika kalian memang sudah tidak mempermasalahkan mengenai sayembara itu, silakan kalian berhenti sampai di sini. Kalian yang tahu takaran kekuatan yang kalian miliki, kalian yang mengetahui batas dari niat kami hanya satu: mengurangi korban yang berjatuhan atas permasalahan yang kami punya. Benar sekali apa yang telah diucapkan Tuan Wiraga dan Patih Dharmawulung. Tujuan awal saya hanya ingin menghentikan sayembara itu, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan melawan kami karena ambisi buta atas hadiah yang sudah disediakan.
Akan tetapi semuanya sudah terjadi, di mana kita melakukan hal yang kedua kali, yang tujuan awalnya kami ingin mengurangi korban berjatuhan karena gagal paham mengenai sayembara itu, justru malah kami sekarang memanfaatkan semua pasukan peserta sayembara untuk ikut penyerangan terhadap Cipto Samanggala. Sebenarnya itu sama saja. Yang dulunya saya ingin menghentikan sayembara agar tidak terjadi korban, sekarang kami ingin menyerang Cipto Samanggala dengan pasukan yang sama. Menurut saya adalah kerja yang sama saja. Saya harap ketulusan hati dari sedulur semua yang hadir di sini, jika memang tetap bersikukuh terus untuk menghadapi Cipto Samanggala, ayo kita lakukan. Jika yang ingin mundur, silahkan mundur. Kami tidak ada pemaksaan di sini. Iya. Selamatkan keluarga kalian masing-masing, jaga keluarga kalian masing-masing. Kalian mesti mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap keluarga kalian masing-masing. Sebelum kabar duka itu akan terjadi. Karena sepandai-pandainya kita, sekuat-kuatnya kita, dalam setiap peperangan pasti akan menimbulkan sebuah korban. Apakah kalian semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuan Patih dan manusia ini? Jadi kesimpulannya, tolong beri sebuah tanda bagi siapa yang ingin mengundurkan diri dari peperangan ini. Dari sekarang, Silakan. Itu Tuan Wiraga, ada yang baik. mengundurkan diri. Baiklah, untuk yang mengundurkan diri, saya sangat berterima kasih atas niat awalmu membantu kami semua dalam penyerangan kerajaan Cipto Samanggala. Dan untuk kalian yang mengundurkan diri, silahkan kembali ke tempat asal kalian. Mohon izin Tuan Wiraga. Apakah benar yang engkau katakan dengan manusia tadi? Ya, benar sekali. Bagaimana? Baik, jika seperti itu, jika tujuannya untuk menyelamatkan kami dari sayembara tersebut, karena Tuan Wiraga beserta manusia tidak mau banyak korban yang berjatuhan di sini, mohon izinkanlah saya ingin kembali. Dan saya cukup sampai di sini saja untuk mengikuti peperangan ini. Lebih baik saya memikirkan keluarga saya yang ada di rumah. Baiklah saudara, saya menghormati keputusanmu. Maafkanlah saya jika saya hanya bisa membantu sampai saat ini saja, Tuan Wiraga. Tidaklah mengapa, saudara. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah masih ada yang berkeputusan sama seperti saudara ini? Saya sama sekali tidak keberatan dengan keputusan seperti ini. Untuk yang lain yang ingin kembali, ayolah kembali bersama saya. Karena di sini
tujuan dari Wiraga dan juga manusia untuk menyelamatkan nyawa-nyawa dari kita. Itu ada beberapa yang ingin ikut kembali bersama saya, Tuan. Baiklah. Untuk kalian semua yang ingin kembali, silahkan kembali. Dan untuk kalian yang ingin tetap maju, saya mohon atas ketulusan hati kalian maju dalam peperangan ini. Kamu Pocong, apakah kau juga ingin kembali bersamaku? Saya akan tetap maju dalam peperangan ini bersama Tuan Wiraga. Jika Tuan Wiraga tetap melanjutkan peperangan ini, saya pasti akan mengikutinya. Karena di sini, jika Tuan Wiraga harus mati dalam peperangan ini, saya pun sudah rela akan mati bersama Tuan Wiraga. Ya berhati-hatilah. Peperangan ini bukan hanya bermodalkan nekat saja, kan tetapi harus mempunyai kekuatan. Untuk kamu, saudaraku, jika kau sudah memutuskan untuk kembali, yang saya inginkan doa dari kalian untuk kita semua yang melanjutkan peperangan ini. Ya sudah, kalau seperti itu Tuan Wiraga beserta manusia-manusia yang ada di sini, saya izin untuk kembali ke tempat saya. Baiklah saudara. Untuk yang lainnya, silakan secara bersamaan. Jika ingin kembali, silakanlah kembali. Assalamualaikum. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan tetap melanjutkan peperangan ini atau kembali? Silakan kembali saja. Di sini tidak ada paksaan sedikit pun. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf jika memang pertemuan ini ada salah dari diriku sendiri. Baiklah, silakan kembali saja. Kalian yang kembali itu tidak mempunyai nyali sedikit. Bicara apa kau ini, saudaraku? Janganlah kau seperti itu. Apa kau melihat sendiri, Tuan Pati? Sangat banyak sekali yang telah kembali. Tidak masalah. Yang terpenting tujuan awal kita terlaksanakan, yaitu mereka semua selamat dalam kasus sayembara ini. Baik, Pak.